Shalom saudara terkasih, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan tema kita hari ini ialah berseru di kala sesak. Renungan kita diambil dari kitab 2 Tawarik 20 ayat 9. Sebelumnya mari kita baca isi dari kitab 2 Tawarik 20 ayat 9 ini. Bunyinya demikian: Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Saudara terkasih, bila kita baca isi dari pasal 20 di kitab 2 Tawarik ini, kita akan melihat bagaimana Yosafat yang memimpin sebagai raja saat itu. Yosafat merasa takut akan ancaman yang menimpa bangsanya, di mana kita dapat melihat ada 3 bangsa yang ingin menyerang bangsanya, yakni bangsa Amon, Moab, dan Meonim. Sebagai manusia, tentu rasa takut ada pada diri Yosafat. Tetapi apa yang bisa kita pelajari dari renungan kali ini? Kita bisa meneladani sikap Yosafat, di mana ketika ancaman itu datang, Yosafat pertama kali menenangkan diri dan mengajak semua rakyatnya untuk berdoa dan berpuasa, meminta pertolongan ataupun petunjuk dari Tuhan. Setelah melewati proses peperangan yang menakutkan, Yosafat dan bangsanya menang melawan ketiga bangsa itu. Yosafat tidak lupa untuk kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Sikap Yosafat sungguh baik dan patut kita teladani. Kembali kepada tujuan dari renungan ini, yang pertama, agar kita mengetahui bahwa Allah tetap setia dalam kesesakan hidup yang kita alami. Saudara, mari kita tanya pada hati kita, apakah Tuhan pernah ingkar akan kesetiaannya untuk menyertai kita? Bila kita sadari dengan benar, Allah tidak pernah ingkar, tetapi Dia tetap setia. Sebaliknya, malah kita yang sering tidak setia kepada Allah. Saat dalam pergumulan, kita cari Tuhan. Tetapi pada saat hidup kita senang, kita lupa untuk datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita belajar setia seperti Tuhan, yang juga tetap setia memelihara hidup kita. Tujuan yang kedua, supaya kita menyerukan semua kesesakan kita kepada Allah. Seperti Yosafat, semua kesesakan yang dialaminya dia bawa ke dalam tangan Tuhan. Walaupun Yosafat seorang raja, tetapi dia tidak memegahkan diri. Bahkan dia tidak mengandalkan pengertiannya sendiri. Yang dia cari yang pertama ialah menyerukan kesesakannya kepada Tuhan. Mari saudara, supaya kita juga bisa berbuat seperti Yosafat ini. Kita juga adalah manusia yang lemah. Kita butuh pertolongan daripada Tuhan. Dengan kita berseru kepada Tuhan dalam kesesakan kita, akhirnya pasti akan manis. Saudara dan saya percaya dan yakin bahwa berjalan bersama Tuhan selalu akan berbuah manis. Jadi, biarlah melalui renungan ini saudara, di dalam masa kesesakan yang kita hadapi, kita tidak lagi merasa takut ataupun khawatir. Walaupun mungkin rasa takut atau khawatir itu sering muncul di dalam diri kita, tetapi saya harap melalui renungan ini kita sudah tahu kemana tujuan kita pada saat kesesakan itu datang dalam hidup kita. Tujuan kita hanya satu, Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita akan mendapat ketenangan dan solusi dari semua kesesakan kita. Terima kasih saudara, saya berharap renungan kali ini
dapat memberkati saudara dan juga keluarga, dan biarlah renungan ini boleh didengarkan oleh banyak orang, sehingga orang-orang percaya tidak perlu lagi takut pada saat menghadapi kesesakan, tetapi lebih kepada mencari Tuhan dan menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.